Baik saudara sekalian, berjumpa lagi dengan Pak Bayu. Kali ini dengan materi manajemen pemasaran, segmenting, targeting, dan positioning. Baik, segmenting, targeting, dan positioning adalah materi kita dalam mata kuliah manajemen pemasaran yang akan dibahas dalam modul ini. Segmenting, targeting, positioning atau disingkat dengan STP, sebuah istilah yang lazim dikenal dalam ilmu manajemen pemasaran, adalah tiga komponen yang harus dijalankan untuk dapat mengkomunikasikan produk yang ditawarkan dengan baik kepada pelanggan, dalam hal ini wisatawan atau tamu, sehingga terdapat kesesuaian antara produk dan sumber daya yang dimiliki hotel dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan atau wisatawan atau konsumen. Kita masuk ke bagian segmenting atau segmentasi pasar. Segmenting atau yang sering dikenal dengan segmentasi pasar merupakan tindakan mengklasifikasikan pasar ke dalam kelompok-kelompok dengan berbagai kategori, sehingga kondisi tersebut memungkinkan kebutuhan produk yang berbeda dan kombinasi pemasaran yang terpisah. Jadi kita bisa bayangkan hotel memiliki sumber daya yang terbatas, sementara pasar itu dengan berbagai macam karakteristik orang-orang, dengan berbagai macam ciri, tentunya membutuhkan produk yang berbeda-beda. Tentunya semua ini tidak bisa dilayani oleh hotel. Di sini perlu hotel melakukan segmentasi atau kita istilahkan dengan segmenting. Singkatnya, segmentasi merupakan proses membagi-bagi pasar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil berdasarkan dari karakteristik yang memiliki nilai. Melalui segmentasi pasar, aktivitas pemasaran bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana dan memperoleh hasil yang maksimal dalam memberikan kepuasan untuk konsumen. Dalam segmentasi pasar terdapat beberapa variabel yang harus kita perhatikan, seperti aspek demografi, kemudian aspek psikografi, ada aspek behavior dan aspek geografi. Jadi dari jumlah konsumen yang sangat besar, sangat banyak dengan berbagai macam ciri, karakter, kebutuhan, keinginan yang berbeda-beda, kita dapat bagi-bagi pasar tersebut atau konsumen tersebut berdasarkan demografi, psikografi, behavior, dan geografi. Pada aspek demografi misalnya, kita dapat membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok seperti umur, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, ras, dan lain sebagainya. Dari sisi psikografi, kita dapat membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan kelas sosial, seperti kepribadian, gaya hidup, dan lain sebagainya.
Dari sisi perilaku atau behavior, kita dapat bagi konsumen atau tamu wisatawan ke dalam segmen-segmen sesuai dengan kategori dalam tingkah laku konsumen, perasaan, cara mereka menggunakan produk atau kondisi pemakaian, serta loyalitas terhadap brand atau merek hotel. Upaya yang dapat kita lakukan untuk menentukan segmen dalam konteks behavior dengan membagi pasar ke dalam kategori user dan non-user atas produk hotel kita. Jadi ketika kita memiliki usaha hotel, kita harus pahami apa yang dapat kita berikan kepada wisatawan atau konsumen. Jadi penyesuaian antara apa yang dimiliki hotel dengan kebutuhan dan keinginan konsumen bisa dilakukan dimulai dengan segmentasi pasar ya. Jadi di sini saudara sekalian, sebagai contoh misalnya di zaman pandemi ini kita memiliki anggaplah hotel berbintang 5 misalnya, resort hotel yang posisinya di tepi pantai yang memiliki fasilitas mewah, pelayanan yang excellent, dan kita biasanya memiliki price atau harga, menawarkan harga yang tinggi. Dalam kondisi pandemi ini kita seharusnya memang melakukan resegmentasi ya, segmentasi ulang. Misalnya dari sisi geografi, dalam kondisi pandemi ini tidak mungkin kita melayani wisatawan yang berasal dari luar negeri. Kenapa demikian? Karena memang bandara atau pintu-pintu masuk ke Bali itu sudah tutup untuk sementara dalam kondisi pandemi. Di sini kita bisa melakukan segmentasi ulang dari sisi geografis. Tentunya kita akan memilih wisatawan yang berasal dari dalam negeri atau wisatawan Nusantara. Itu contoh sangat sederhana ya. Kemudian dari sisi demografi, nah tentunya yang kita pilih adalah di sini sekelompok wisatawan dengan usia produktif tentunya ya, atau usia produktif yang mengarah pada usia yang sudah mapan. Kenapa? Karena kita adalah resort hotel. Nah, pensegmentasian pasar ini memang sangat penting dilakukan terkait dengan pandemi saat ini. Seperti yang disampaikan sebelumnya, dari sisi geografi kita pilih setahun Nusantara yang tingkat usianya usia produktif, cenderung juga usia 40 ke atas, karena sudah mapan. Nah, tentunya harga yang kita tawarkan itu lebih tinggi. Mengingat misalnya dalam contoh kasusnya kita adalah resort hotel dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan hotel-hotel yang ada di Bali. Nah, tentunya di sini kita harus menggolongkan juga dari kelompok wisatawan Nusantara yang berusia produktif 40 tahun ke atas itu mereka yang tentunya pernah menginap di hotel atau belum pernah. Nah, ini contoh segmentasian saudara sekalian ya. Selanjutnya kita masuk ke targeting. Ya, apa yang dimaksud targeting? Di sini targeting merupakan tindakan menilai ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar. Kemudian menentukan segmen pasar mana yang Anda jadikan sebagai target pasar. Target pasar dipahami sebagai kelompok yang dipilih oleh suatu bisnis untuk dijadikan sebagai calon pelanggan. Ada 4 strategi yang bisa dipilih dalam melakukan targeting, antara lain undifferentiated targeting strategy, differentiated
targeting strategi, concentrated targeting strategi, dan custom targeting strategi. Kembali ke targeting di awal. Jadi tahap pertama dalam STP kita melakukan segmentasi pasar, ya. Kita sudah memilah-milah kelompok konsumen atau kelompok pelanggan kita. Kemudian dari berbagai macam kelompok atau segmen, kita dapat pilih di sini yang mana yang paling sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh hotel kita. Dari segmenting menuju ke targeting. Seperti tadi diberikan contoh, kita sudah mengkategorikan wisatawan itu wisatawan Nusantara, wisatawan mancanegara, itu dari sisi geografisnya. Dan karena dalam posisi pandemi saat ini kita menargetkan wisatawan Nusantara. Kenapa? Karena itu yang paling memungkinkan. Ya. Jadi wisatawan mancanegara pun, wisatawan Nusantara pun macam-macam, ya. Ada yang berusia muda, berusia sedang, dan berusia lanjut atau lansia. Di sini tentunya target yang kita pilih adalah terkait dengan hotel yang kita miliki, misalnya resort hotel dengan harga yang lebih tinggi dan kualitas yang lebih baik. Tentunya ini kita menyasar wisatawan Nusantara yang berusia matang dengan penghasilan yang sudah mapan atau penghasilan yang lebih tinggi terkait dengan harga hotel yang kita miliki itu kita tawarkan lebih tinggi. Jadi sini targeting adalah kita memilih berbagai macam segmen pasar yang sudah kita tetapkan sebelumnya untuk kita pilih salah satunya yang sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh hotel untuk dilayani sehingga dapat memaksimalkan kepuasan daripada wisatawan yang menginap. Nah, di dalam targeting itu ada 4 strategi yang bisa kita pilih, ya, atau pilih beberapa di antaranya juga bisa, atau salah satu juga bisa, tergantung daripada karakteristik atau keadaan atau kondisi hotel yang kita miliki. Yang pertama adalah undifferentiated targeting strategi. Nah, apa yang dimaksud dengan undifferentiated targeting strategi di sini? Itu menjelaskan bahwa strategi ini ditujukan untuk pasar besar dengan kebutuhan yang sama. Oleh karena itu, di dalamnya hanya akan ada satu jenis pemasaran yang diterapkan untuk melayani semua jenis pasar. Perusahaan hanya mendapat peluang untuk mengoptimalkan produksi, distribusi, dan periklanan massa untuk mendapatkan citra terbaik dari konsumen secara mayoritas. Nah, inilah disebut dengan undifferentiated targeting strategi, ya. Jadi strategi yang tidak dibedakan. Jadi undifferentiated. Jadi target pasar yang tidak membeda-bedakan. Ya. Nah, ini kalau di hotel, related dengan resort hotel yang kita miliki, misalnya dalam kasus ini resort hotel dengan kelas yang high, strategi undifferentiated targeting ini sepertinya kurang tepat untuk digunakan, ya. Kenapa? Karena undifferentiated targeting strategy ini melayani pasar dalam jumlah besar, ya, jumlah massal. Sementara sumber daya yang dimiliki hotel atau resort hotel kita itu tentunya terbatas, ya. Kita hanya memiliki fasilitas-fasilitas yang mewah gitu, pelayanan yang sempurna. Jadi kalau kita melayani keseluruhan segmen pasar itu misalnya yang memiliki kebutuhan ingin yang beraneka ragam, itu tidak akan mampu dipenuhi, ya. Contohnya saja, kita tidak mungkin memberikan harga yang murah di sini, ya. Misalnya harga satu malam 150.000, ya. Karena memang dalam segmen itu pasar itu ada beberapa wisatawan yang berkemampuan dan berdaya beli rendah. Tentunya ini tidak bisa kita layani, ya. Kenapa demikian? Karena tidak dapat nantinya memenuhi kebutuhan operasional hotel, ya. Kemudian kedua adalah differentiated targeting strategi, ya. Strategi yang membedakan, ya.
Artinya differentiate itu kan artinya berbeda ya, strategi pemilihan segmen pasar yang terdiferensiasi, memiliki perbedaan atau keunikan. Apa itu? Adalah hotel di sini memproduksi berbagai produk dengan masing-masing ciri yang berbeda. Setiap wisatawan tentu saja menginginkan variasi produk yang beragam, sehingga hotel harus berupaya menawarkan beberapa jenis produk sesuai dengan permintaan wisatawan. Jadi dalam differentiated targeting strategi itu, di sini hotel harus sudah memiliki sebuah produk yang unik dan cukup beraneka ragam. Nah, untuk di hotel, misalnya kita hotel resort bintang 5, itu misalnya kita anggaplah di sini memiliki segmen pasar wisatawan Nusantara. Saat ini target kita ya, segmen dan target kita memilih untuk wisatawan Nusantara itu dilayani, dan tentunya di sini kita harus menciptakan sebuah keunikan ya, karena terkait dengan konsep diferensiasi. Jadi keunikan apa yang kita tawarkan? Misalnya di sini kita bisa buat dari sisi makanan minuman misalnya ya. Kita bisa membuat berbagai macam restoran misalnya yang sekiranya memenuhi kebutuhan keinginan tamu atau wisatawan yang menginap. Misalnya kita sediakan makanan Indonesia, makanan Barat, dan makanan tradisional Bali yang khas, sehingga nanti bisa memunculkan keunikan ya, karena terkait dengan differentiated. Jadi tidak hanya cukup kamar yang disediakan dengan berbagai macam jenis kelas, tetapi juga makanan, dan bisa juga atmosfer hotel itu juga bisa didesain sedemikian rupa sehingga bisa memiliki sebuah keunikan yang dapat ditawarkan kepada tamu yang menginap. Oke. Selanjutnya ada concentrated targeting strategi ya. Strategi pemilihan pasar atau segmen pasar yang terkonsentrasi. Di sini hotel hanya berfokus menawarkan jenis produk tertentu dalam satu segmen yang dinilai paling berpeluang. Ya. Jadi untuk contoh concentrated targeting strategi, misalnya jika kita dalam kondisi pandemi ini kita sudah tidak mungkin melaksanakan undifferentiated targeting strategi dan differentiated targeting strategi, karena konsekuensinya itu menimbulkan high cost kan ya, artinya biaya yang tinggi untuk menyediakan semua kebutuhan daripada wisatawan yang menginap. Sebagai pemilihan target pasar kita bisa menerapkan di sini concentrated targeting strategi, yakni hotel hanya menawarkan jenis produk tertentu untuk satu segmen yang dinilai paling berpeluang ya. Jadi di sini anggaplah kita memilih misalnya kalau wisatawan Nusantara dan usia lagi, tentunya kan misalnya di sini agak susah ya, karena tentunya mereka sangat terbatas melakukan perjalanan, barangkali sedikit kurang lebih tamu yang menginap. Misalnya kita ubah lagi pilihan kita menjadi fokus ke usia misalnya 40 sampai 50 gitu ya. Jadi yang berusia mapan dengan pendapatan yang tinggi sehingga sesuai dengan price atau harga hotel yang kita tawarkan. Nah, di sini kita bisa fokus untuk menyediakan kebutuhan dan keinginan daripada target kita yang khusus di usia 40 sampai 50 tahun itu. Apa misalnya private gitu ya, misalkan private atau personalized service. Nah, itu barangkali bisa kita buat produk seperti itu. Jadi di sini kita bisa barangkali menerapkan sistem butler service misalnya. Nah, jadi butler itu sangat efisien, sistem butler. Jadi satu orang bisa berfungsi sebagai front office, FB, housekeeping. Dia bisa mengerjakan banyak hal untuk tamu-tamu yang sifatnya pelayanannya personal, sangat personal. Nah, ini cocok bisa diterapkan dalam kondisi pandemi saat ini.
yaitu concentrated targeting strategy. Ya. Tentunya konsekuensinya untuk concentrated targeting strategi ya kita fokus ya. Jadi tentunya cost atau biaya yang ditimbulkan dari operasional di sini tidak terlalu tinggi dibandingkan dua strategi yang sudah dibahas sebelumnya. Yang terakhir adalah custom targeting strategi ya. Di sini yang ditujukan pada pendekatan konsumen yang bersifat individual. Jadi di sini lebih efisien lagi, misalnya hanya menyasar pada salah satu konsumen individual. Ya. Kalau concentrated masih dalam bentuk segmen yang berkelompok ya, target segmen pasar yang berkelompok. Tapi kalau custom itu udah mengarah pada individual, pada wisatawan atau tamu yang menginap di hotel. Nah, ini sangat memungkinkan untuk diterapkan terkait dengan pandemi ini. Jadi di sini kita harus memiliki data-data misalnya daripada tamu yang sudah pernah menginap di hotel. Kita pahami special requestnya, kita siapkan dan kita tawarkan mereka untuk menginap di hotel kita. Jadi dari sisi jumlah wisatawan yang menginap di hotel, dari undifferentiated, differentiated, concentrated, dan custom targeting strategi, itu jumlah wisatawannya dari semakin besar ke semakin sedikit ya. Dan juga ini berimplikasi pada cost atau operational cost, biaya yang dikeluarkan dengan strategi ini. Kalau undifferentiated itu besar biayanya, differentiated lebih kecil, concentrated kecil, custom sangat minim. Oke. Selanjutnya adalah positioning. Positioning atau penempatan produk yang merupakan upaya untuk menempatkan posisi produk dalam menghadapi persaingan. Pengembangan strategi pemasaran ini bertujuan untuk mempengaruhi tentang bagaimana suatu segmen pasar tertentu menilai produk maupun jasa ketika dibandingkan dalam kompetisi pasar yang juga dapat membedakan dengan kompetitornya. Yang dimaksud dengan positioning di sini, saudara sekalian, adalah bagaimana kita bisa menempatkan hotel kita ya dibandingkan dengan hotel-hotel pesaing sejenis, sehingga memiliki sebuah keunikan yang membedakan dengan hotel-hotel lainnya gitu. Contohnya misalnya begini, kalau hotel misalnya hotel berbintang 5, Anda bisa lihat di Bali ada hotel Bali Intercontinental misalnya, ada hotel Ritz-Carlton misalnya, kemudian ada Hard Rock Hotel, itu semua bintang 5 saudara sekalian. Nah, ada juga Inaya Putri Bali. Nah, di benak wisatawan tentunya ya, dari keempat hotel tersebut tentunya memiliki suatu posisi yang berbeda ya. Antara misalnya seperti saya bilang tadi, Bali Intercontinental, Hard Rock Hotel, Ritz-Carlton misalnya, dengan Inaya Putri Bali. Nah, di benak saya misalnya untuk Hotel Inaya Putri Bali itu positioningnya adalah dari sisi harga itu barangkali kurang lebih sama ya, Inaya Putri Bali, kemudian Ritz-Carlton dengan Intercon itu kurang lebih price-nya, harganya kurang lebih sama rata-rata. Harga rata-rata per kamarnya kurang lebih sama, tapi kalau Hard Rock Hotel itu mungkin agak di bawah sedikit harganya meskipun sama-sama bintang 5. Kemudian kalau dari sisi keunikan, nah di sini kalau Inaya Putri Bali itu di benak pelanggan biasanya lebih cenderung menawarkan kearifan lokal di sana ya, karena desain hotel memang dibuat berdasarkan budaya Indonesia ya, khususnya budaya Bali untuk Inaya Putri Bali, karena ini hotel milik pemerintah. Jadi di benak pelanggan Inaya Putri Bali itu hotel yang memiliki kearifan lokal misalnya seperti itu, dan hotel yang luxurious. Nah, sementara Ritz-Carlton
Intercontinental sama Hard Rock itu lebih cenderung menawarkan kemewahan hotel, tetapi tidak terlalu menekankan pada budaya lokal sebagai sebagai atmosfer yang ditawarkan ketika menginap di sana. Ya. Jadi misalnya kalau wisatawan itu, anggaplah misalnya dari luar Bali yang ingin menginap di Bali, ingin merasakan budaya lokal setempat atau budaya Indonesia, tentunya mereka memposisikan Hotel Inaya Putri Bali lah tempat pilihan menginapnya. Jadi setiap hotel itu memiliki posisi yang berbeda-beda di benak wisatawan ya. Baik, jadi untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang segmenting, targeting, dan positioning ya. Jadi kalau segmenting itu adalah memilah-milah pasar dengan karakteristik tertentu yang memiliki nilai berdasarkan psikografis, demografis, geografis, dan behavior. Itu segmenting. Setelah dilakukan segmenting, ada beberapa kelompok pasar, kemudian kita pilih untuk melakukan targeting. Kita memilih salah satu segmen yang paling sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh hotel untuk dilayani. Setelah kita melakukan target, baru kita melakukan positioning. Bagaimana kita mencitrakan hotel di benak wisatawan tersebut, wisatawan yang menjadi target sasaran kita. Jadi positioning ini sangat penting saudara sekalian, karena itulah yang membedakan kita dengan hotel-hotel pesaing lainnya. Jadi STP, segmenting, targeting, positioning. Setelah melakukan segmentasi, kita melakukan target, baru melakukan positioning. Baik, demikian materinya yang bisa saya berikan untuk modul kali ini. Tugas saudara adalah meringkas materi manajemen pemasaran dalam video tutorial ini dari segmenting, targeting, positioning. Dan tugas tersebut seperti biasa dikumpul di Google Classroom ya. Jadi saya akhiri dulu untuk modul kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan kalau ada yang kurang jelas perlu diskusi, silahkan menghubungi saya melalui WhatsApp ataupun via telepon. Kalau datang ke kampus juga boleh. Terima kasih, selamat belajar dan salam sehat.